الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh jamaah pengajian kifayah Al-Hijrah. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan dalam hidayah, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Oke, langsung saja kita lanjut ngaji, membaca dan merenungi hikmah-hikmah dari Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pada hikmah yang ke-8. Idza fataha, apabila Allah membuka, laka untuk kamu, wijhatan sebuah jalan, minat ta'arufi berupa ta'aruf, kenal kepada Allah. Fala tubali, maka jangan pedulikan, ma'aha bersamaan dengan jalan yang Allah bukakan itu. Jangan peduli apa? An qalla amaluka, sedikitnya amalmu. Kalau Allah membuka sebuah jalan untuk kenal kepada Allah, maka jangan merasa minder, ya begitulah. Jangan merasa minder, jangan peduli bahwa amal kamu masih sedikit. Fa innahu, sesungguhnya, ma fatahaha laka, Allah tidak membukakan jalan untuk mengenal kepada Allah itu untuk kamu, illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kamu kenal kepada Allah, atau supaya Allah dekat dengan kamu. Alam ta'alam, tidakkah kamu enggak ketahui, anna ta'arrufa, bahwa ta'arruf, bahwa mengenal Allah, rasa kenal kepada Allah, huwa muriduhu alaika, itu Allah yang membukakan untuk kamu. Wal a'mala, sedangkan amal-amal, anta muhdiha ilaihi, sedangkan amal itu kan kita yang mengusahakan kepada Allah. Kita yang berusaha sholat, berusaha baca Quran, berusaha banyak amal lah, itu kita usaha. Sedangkan ada hidayah, ada pilihan Allah yang masuk ke dalam hati kita, itu Allah yang memberi. Maka pertanyaannya, wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Maka apa artinya amalan-amalan yang kita usahakan menuju kepada Allah dibandingkan pilihan Allah kepada kita, pilihan Allah kepada hamba. Ini kalimat-kalimatnya Masya Allah dalam sekali ya. Intinya hikmah di sini menyampaikan kepada kita supaya kita itu tidak minder kepada Allah. Ada orang-orang yang misalnya Allah berikan kepada dia satu ujian, kemudian lewat ujian itu tiba-tiba hatinya berubah, dulunya jauh dari Allah, kemudian sebab ujian itu misalnya terlilit hutang atau dengan apalah itu misalnya, atau sakit, kemudian selepas sakit itu dia akhirnya hatinya berubah, dulunya dia jauh dari Allah, kemudian dia sekarang dekat dengan Allah sebab ujian tersebut, gitu. Maka adanya rasa kenal kepada Allah pada waktu itu jangan membuat kita minder. Aduh, aku minder lah mau rajin ke masjid karena amalku masih belum bagus, salatku masih belum sempurna, bacaan Quranku masih belum lancar dan sebagainya. Jadi ada orang tuh yang mau mendapat hidayah itu dengan usahanya dia. Jadi orang dekat dengan Allah, hati itu dekat dengan Allah itu jalannya dua. Yang pertama usaha dari hamba itu sendiri. Kita untuk mendekat dengan Allah, kita berusaha mendekat, kita perbanyak zikir,
kita menjaga diri dari maksiat, kita berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada jalan yang memang Allah pilih tiba-tiba untuk seorang hamba. Ini jalan yang langka ini, Pak. Ini jalan yang langka. Ada seorang yang dulunya preman lah, dia kurang bagus. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia nemu sobekan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sobekan itu. Itu kan lafaz Allah di situ. Maka dia ngelihat, dia dulunya jauh dari Allah, enggak banyak, enggak rajin ibadah juga, ya enggak orang soleh lah, poinnya begitu. Tapi kemudian satu ketika dia melihat satu robekan, satu cuilan kertas, di situ ada tulisan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia melihat, diambil itu, dia melihat, wah ini ada nama Allah. Ini nama Allah, ini nama yang agung, tidak boleh di sembarang tempat. Maka sama dia ditaruh di tempat yang tinggi. Ini kalau diinjak orang, maka berarti orang itu merendahkan nama Allah. Maka ditaruh di tempat yang tinggi, nggak hanya itu saja, sama dia dikasih minyak wangi. Karena ta'zim dengan nama Allah. Maka kemudian besoknya dia mimpi. Dia mimpi ada suara mengatakan, kamu wahai fulan, karena kamu sudah memuliakan nama Allah, sekarang Allah akan memuliakan kamu. Maka tiba-tiba langsung hati itu berubah. Hatinya tuh jadi betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali intinya. Jadi wali. Wali beneran ya, bukan wali-wali yang cuma bisa sulap itu, bukan. Wali beneran dekat dengan Allah. Nah, ini namanya pilihan Allah. Jadi jalan mendekat kepada Allah itu ada dua jalan. Satu, usaha dari seorang hamba itu menuju kepada Allah. Kayak kita umumnya, pada kita yang umumnya nih. Ngapain banyak baca Quran? Ya supaya Allah senang sama saya. Ngapain banyak zikir? Ya supaya Allah senang sama saya, kan begitu. Ada yang memang Allah pilih dia. Namanya ijtiba. Ijtiba itu pilihan Allah. Sama kayak istofa. Istofa yastofi istifaan. Mustafa. Namanya Nabi itu diantara julukannya Al-Mustafa, yang terpilih. Atau Al-Mujtaba, yang dipilih. Di antara sekian banyak dipilih. Yang milih Allah, begitu. Nah, kalau kita ini, kita mengusahakan kita banyak amal, itu kemudian kita dekat dengan Allah. Prosesnya begitu. Nah, kalau seandainya terjadi kondisi yang kedua, kondisi yang pilihan Allah kepada seorang hamba itu kepada kita, maka bagaimana? Arahan beliau, kata Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, jangan kamu minder gara-gara amal kamu belum baik, amal kamu belum banyak. Tidak usah pedulikan. Walaupun amal kamu baru sedikit, tapi kalau hati kamu sudah kenal kepada Allah, maka sudahlah, itu kita perlu optimis. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amal kita. Kalau istilahnya itu ada orang mukhlis, ada orang mukhlas. Kayak Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh siapa? Zulaikha. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Digoda oleh Zulaikha. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Pintu semua ada dikunci, kemudian ayo sini. Digoda untuk bermaksiat. Maka Nabi Yusuf, maka dia mengatakan, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihul zalimun. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi ketika tengah-tengah maksiat, itu hatinya Allah jaga. Coba kita, Pak,
di posisi Nabi Yusuf seperti itu coba. Kita kan baca tuh kelihatannya kayak dia luar biasa. Kalau kondisi seperti itu terjadi pada kita, semua pintu telah tertutup, nggak ada yang mengawasi sama sekali. Kesempatan terbuka lebar di depan mata. Ya? Kemudian apa yang terjadi pada diri kita? Tinggal melangkah saja sebenarnya, tinggal melangkah saja. Tetapi Nabi Yusuf Allah kasih pilihan di dalam hatinya. Itu maksudnya Allah memang milih Nabi Yusuf itu memang sebagai kekasih Allah. Maka dia mengatakan, ma'adzallah, aku takut kepada Allah. Kita misalnya kan, kita megang duit miliaran misalnya kan. Wah ini duit, gak ada yang lihat ini, gak ada yang tahu. Tapi ini bukan duit kita. Ya. Kemudian semua kemungkinan ketahuan tuh nggak ada. Kesempatan terbuka lebar untuk mengambil duit ini, nilap duit ini. Maka kok bisa hati kita mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nah itu luar biasa, itu luar biasa. Maka pada akhirnya itu disampaikan innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu sungguhnya Nabi Yusuf min ibadinal mukhlasin, termasuk hamba Allah yang mukhlas. Mukhlas itu yang dijadikan ikhlas hatinya. Makanya tadi kan jalan pertama kita menghadap kepada Allah itu yang pertama kita dengan memperbanyak amal, ya. Memperbanyak amal itu pun syaratnya kita harus ikhlas. Kalau kita ikhlas dari sisi hamba itu namanya mukhlis. Namanya mukhlis. Akhlasa yukhlisu ikhlason fahuwa mukhlis. Saya membaca Quran dengan ikhlas, maka itu namanya mukhlis. Saya mengusahakan diri saya supaya ikhlas, maka saya namanya mukhlis. Tapi kalau pakai fathah mukhlas, itu memang hatinya itu dibuat ikhlas sama Allah. Kayak tadi Nabi Yusuf ketika kondisi bukan dalam beramal kebaikan, gitu, tetapi hatinya bisa menghadap kepada Allah, maka Allah nyatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Maka jalan seperti ini, ya ini memang anugerah dari Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa memimpikan hal itu. Tiba-tiba saya nanti aja lah, rajin ibadahnya nanti sudah mau dekat mati baru. Siapa tahu nanti Allah tiba-tiba tunjuk saya jadi wali. Nggak begitu. Kalau kita dalam kondisi normal ya kita usaha memperbanyak amal. Tapi kok tiba-tiba misal dalam kondisi amal kita itu sedikit, terus Allah pilih hati kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, jangan kau pedulikan amalmu yang sedikit. Karena rasa kita kenal kepada Allah itu Allah yang datangkan, bukan kamu yang mengusahakan. Kalau mana bandingannya usaha seorang hamba dengan Allah yang pilih, itu jauh sekali. Tentu pilihan Allah itu jauh lebih berharga, kan gitu. Kalau kita beramal, tentu kita harus ikhlas, harus benar amalnya segala macam. Tapi kalau Allah sudah pilih, siapapun tidak bisa menolak. Maka ini nasihat untuk kita. Misalnya siapapun di antara kita yang merasa hati yang dekat dengan Allah, jangan minder dengan sholatnya belum bagus, kemudian wudunya belum terlalu sempurna. Pokoknya sudah ikuti bagaimana rasa hati ketika kenal kepada Allah, ikuti, maka nanti Allah akan perbaiki perlahan, amal demi amal, tahapan demi tahapan, sehingga kita menjadi orang yang dekat betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu cuplikannya hikmah ke-8 dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Kemudian mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan amal kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.